rem masih oke, kanan kiri oke, rem tangan oke, terus minyak rem juga udah oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Video kali ini kita ada di posisinya di Jawa Timur, karena tadi kita sudah lewat Jawa Tengah, lewat Gunung Lawu, kemudian kita juga lewat Tawangmangu ya. Jadi kita sekarang mau menuju ke Jawa Timur karena ada permintaan pengecekan 1 unit. Ini mohon maaf karena mencari awan jadi suaranya agak beda dengan biasanya. Terus di video ini kita juga mau memberikan tips atau cara gimana caranya kita melakukan keamanan atau melakukan safety ketika kita membawa mobil melewati turunan-turunan yang tajam. Di depan ini kita akan menurunin Gunung Lawu, tepatnya di wilayah Sarangan. Itu beberapa kali ada bus kemudian elep yang terjadi kecelakaan remblong. Jadi turunannya itu memang cukup tajam. Terus video ini tuh terinspirasi dari kemarin waktu pas Lebaran Idul Fitri. Ada subscriber kita yang dari Jakarta Cengkareng, beliau bawa Kijang LGX itu naik ke Tawangmangu kemudian turun. Nah itu beliaunya saya nggak ngerti, telepon ke saya, rem saya berasap mas, panas sampai keluar oli dari roda. Jadi tengah-tengah roda itu ada bearingnya itu keluar gitu olinya. Terus saya bilang, panas remnya pak, mohon berhenti dulu, didinginkan sebentar, tapi jangan disiram, karena kalau ketika rem panas disiram pakai air itu akan mengakibatkan bisa crack ya, karena yang tadinya suhunya tinggi kemudian jadi panas langsung dingin, itu bahaya. Jadi harapannya buat teman-teman semua remnya panas itu berhenti aja, tunggu setengah jam, kemudian lanjutkan perjalanan dengan cara-cara yang benar melakukan penanganan rem ketika kita melakukan melakukan pengemudian di turunan yang tajam atau turunan yang panjang. Tapi kalau turunannya cuma pendek-pendek aja nggak masalah. Tapi kalau turunannya panjang beberapa kilo sampai 10 sampai 20 kilo maka kita harus hati-hati. Kemarin setelah kita ngobrol-ngobrol dengan Bapak E, itu ternyata beliau turunan panjang dari Jawa Timur ke bawah ke rumah saya itu pakai gigi 4, penumpang 4 orang dengan barang ya secukupnya karena beliau nginep gitu kan dari Jakarta ke Karanganyar. Nah itu sangat berbahaya, jangan pernah melakukan hal seperti itu. Yang benar seperti apa? Ikutin aja yuk, kita langsung masuk ke dalam. Oke, sekarang kita mau jalan. Ini sudah mulai turunan terus karena kita menuruni lereng Gunung Lawu. Jangan lupa pastikan mobilnya dalam kondisi sehat tentunya. Mulai terutama rem, minyak rem, kemudian pastikan remnya tidak ada kebocoran di sistem rem kan gitu ya. Nah, kalau sudah normal semuanya, kita lakukan turunan yang jauh, panjang dan tajam. Itu tidak boleh menggunakan gigi yang besar. Gigi yang besar itu berapa? Ya 3, ya 4, ya 5, ya 6. Itu gigi besar. Karena itu akan sangat membebani mesin. Jadi membebani rem, sangat membebani rem, makanya remnya akan sangat panas. Nah, ketika rem itu sudah melampaui panas batasnya, dari bahan itu, bahan apa sih? Ya bahan rem tentunya mulai dari piringan cakramnya, mulai dari kampas remnya, apalagi pakai kampas rem yang bukan originalnya, itu biasanya tingkat panasnya itu kemampuan mengerem dalam tingkat panas yang tinggi itu kurang. Ciri-cirinya rem yang udah overheat itu apa sih sebenarnya? Yang pertama itu kalau kita bisa merasakan ya, ketika rem panjang turunan seperti ini kan turunan panjang dan tajam gitu ya. Itu kok kita pakai gigi 4 momennya kan, kita rem terus gitu ya, kita kenceng kita ngerem lagi, kita kenceng kita ngerem lagi, kita kenceng kita ngerem lagi. Itu sesuatu yang bahaya banget karena itu bisa membuat rem itu sangat panas, dan kalau udah sampai panas di titik mana kemampuan rem itu sangat berkurang, itu gesekan antara kampas rem ke disnya yang berputar itu kayak ngelos. Jadi karena sudah saking panasnya, jadi tidak ada gaya gesek lagi karena udah timbul panas yang berlebihan. Jadi kayak merusut gitu loh. Jadi kayak piringan yang ada olinya. Jadi diinjak itu dia jepit tapi nggak ada lagi gaya gesek yang dihasilkan. Jadi nggak ada pengereman akhirnya gitu. Walaupun pedal rem ini
masih tinggi gitu kan, remnya tinggi tapi kok diinjak itu kok keras tapi nggak berhenti. Nah itu kan yang sangat-sangat berbahaya teman-teman semua. Kondisi seperti itu tuh bener-bener bahaya sekali untuk orang yang ada di dalam, kemudian ada orang di depan. Ini turunnya tajam ya, jadi ini pakai gigi 2. Nah ketika kayak gigi rendah 1 atau 2 itu kan mesin itu kan nahan ya, nahan berat mobil. Nah dengan cara mesinnya gerung gitu, itu tertahan sama putaran mesin gitu loh. Jadi pakai engine brake namanya itu, seperti itu. Jadi pakai gigi 1 atau kayak gigi 2 itu rem kita kan enggak terlalu bekerja ekstra. Jadi cuma mesin aja yang gandoli. Jadi mesinnya itu nahan gerakan dari bodi mobil yang terus turun gelonjor. Gelonjornya apa ya? Gelundungnya apa? Ya pokoknya wes gitulah, pokoknya turun ke bawah. Nah, harapannya dengan cara engine brake ini rem kita itu tidak bekerja terlalu panas gitu loh. Jadi rem kita itu diperlukan hanya waktu pas mobilnya terlalu kenceng atau RPM terlalu tinggi, kita bantu dengan rem, dia kan turun lagi RPM-nya gitu kan, seperti itu ya. Itu mencegah rem panas yang berlebihan yang bisa mengakibatkan apa? Mengakibatkan remnya blong. Nah blongnya seperti apa? Biasanya nih kalau udah yang model panas berlebihan, remnya itu anehnya itu rasanya remnya tinggi, semakin tinggi remnya, jadi diinjak dikit gitu dia udah keras, tapi remnya nggak berhenti gitu loh. Jadi bukan terus nggak ada remnya gitu, di apa ngambles gitu, nggak. Kalau ambles itu rata-rata ya, kalau rem ambles itu karena kebocoran minyak rem, kemudian ada nyeplos remnya, nah seperti itu. Tapi kalau rem yang terlalu panas biasanya itu kok remnya aneh gitu, kok remnya ini kok diinjak dikit nempel gitu kok udah keras, tapi mobilnya nggak mau ngerem, berhenti. Nah itu cirinya remnya biasanya sudah terlalu panas gitu. Nah rem yang terlalu panas mengakibatkan kerusakan pada piringan cakram, kemudian kampas remnya. Biasanya nih teman-teman semua, apabila kita pernah kejadian melakukan pengereman yang benar-benar panas, melampaui batasnya, maka kampas rem itu setelahnya itu kok dipakai nggak enak, nggak pakem, terus atos tapi kok nggak pakem. Nah itu ciri-cirinya kampas remnya itu walaupun tebel tapi udah rusak karena terlalu panas gosong. Jadi material yang ada di kampas remnya itu sudah berubah bentuk. Makanya pakailah kampas rem yang original. Karena kampas rem yang original, yang pertama itu kampasnya itu tidak makan piringan atau piringannya tidak jadi baret-baret. Yang kedua, ketika kita melakukan pengereman panjang seperti ini, turunan panjang terus caur curam, dia lebih tahan terhadap panas. Yo. Ketiga, dia struktur dari bahan yang kampas rem yang ori itu lebih tidak berubah bentuknya ketika menerima panas yang berlebihan. Itu manfaat-manfaatnya sih, tapi terutama adalah kenapa saya sarankan kalau kampas rem harus pakai yang asli, karena itu menyangkut keselamatan. Sedangkan namanya keselamatan itu kan ada tulisannya ya, turunan tajam gigi 1. Keselamatan itu tidak bisa dibayar dengan nilai uang yang cuma 500.000 kan. Rata-rata kampas rem kayak Xenia, Avanza, Terios, itu kan antara 500.000 sampai 700.000 original, beli di dealer. Nah itu teman-teman semua. Di sini itu sering kali terjadi rem nyeplos, bus itu beberapa kali, elep beberapa kali, nyemplung ke jurang. Jadi memang di sini disarankan bener-bener remnya kondisi 100% prima. Jangan sampai cuma 50%. Ya itu sangat-sangat membahayakan anak-anak, orang-orang yang kita cintai. Intinya seperti itu ya. Pernah ada yang masuk ke sana, ke jalur situ, karena ini benar-benar turunannya tajam. Saya pakai gigi 3. Ini engine brake-nya kalau semakin tinggi semakin berkurang ya. Makanya gigi 1 tuh bener-bener engine brake-nya kuat banget. Jadi langsung ini kayak gigi 2 ya. Dia langsung ngerem. Saya lepas remnya ini, dia nahan. Walaupun turunannya tajam nih, melanin sendiri dia karena tertahan sama putaran mesin. Jadi gitu. Tapi ketika kita kayak gigi 4, mobilnya yang gelundung gitu loh. Nah, kalau sudah gelundung seperti itu, yang waktu itu bapaknya bilang gini, saya turunan pakai gigi 4 mas, enak mas, maksudnya mesinnya nggak gerung gitu kan, lunjur aja gitu, terus kita rem, kenceng gitu, enak, kita rem. Nah itulah yang nikmat yang membahayakan gitu. Kenapa ya? Karena
mesinnya kan nggak kerasa gerung ya, mesinnya halus-halus aja. Sepenak set ngerem gitu, set ngerem, belum sampai bawah remnya sudah terlalu panas, akhirnya mau sampai bawah remnya nggak ada. Itu kan sangat-sangat berbahaya karena di bawah biasanya ada pasar, ada keramaian segala macam gitu. Jadi kayak segitiga terlalu berat, kita harus ngerem terus ya, karena kecepatan terlalu tinggi. Ini bekasnya tuh bekas nabrak-nabrak. Kemarin ada elep juga yang kebalik juga di sini karena remnya nyeplos. Itu sangat-sangat berbahaya. Kalau disarankan sama Polres di Jawa Timur ini pakai gigi 1, gigi 2 itu udah tidak boleh pakai gigi 3 atau 4 kalau memang bener-bener pengen remnya tidak bekerja maksimum gitu ya. Karena ketika rem bekerja di posisi maksimum itu resiko remnya blong itu sangat-sangat besar. Itu teman-teman semua. Sekarang kita ngelihat ke depan, ini sudah mulai landai. Tadi kita ngobrol-ngobrol sudah lumayan panjang saya ngocehnya. Terima kasih ya. Sekarang kita mau ngelihat depannya seperti apa. Ayo mas, ayo. Istriku kok tak panggil mas. Ayo sayang, lihat depan. Nih depan. Pakai itu aja depan, nggak apa-apa, balik depan. Nah. Oke, ini kita namanya di Mojo Semipak yang ada dino-dinonya. Terus kita sudah mulai landai ya, itu ada itu asap-asapnya, embun kabut ya, embun kabutnya mulai datang. Ini sudah agak landai. Tadi yang dalam-dalam yang sering nyeplos remnya itu udah kita lewati dengan gigi 2, 3. Karena kalau terus terang ya, antara mobil bensin sama mesin diesel, engine brake-nya itu lebih kuat yang namanya mesin diesel. Karena mesin diesel itu kan RPM-nya nggak terlalu tinggi seperti mesin bensin. Jadi buat teman-teman yang pakai mesin bensin itu lebih lagi berhati-hati. Jadi pakailah gigi 1 atau 2 ketika di turunan panjang. Kita di sini bukan untuk lebih cepat sampai rumah, bukan, tapi gimana caranya kita selamat sampai rumah. Untuk apa lebih cepat sampai ke rumah, tapi cepatnya itu kita mampir dulu ke rumah sakit, kan repot urusannya seperti itu ya. Jadi harapannya kita sampai rumah dengan selamat gitu teman-teman. Ini banyak tempat rekreasi, jadi bisa kita nikmati sambil pelan-pelan, gigi 1, gigi 2. Ada yang punya teman-teman yang buru-buru, dia langsung pakai gigi 5, wuss gitu kan. Ya mungkin itu ada keperluan yang sangat-sangat mendesak dan harus segera sampai di sana dengan tepat yang waktu yang sudah ditentukan mungkin ya. Jadi ya biarkan saja, mungkin beliaunya mobilnya juga masih prima, 100% masih bagus, dan beliau juga sudah memang menguasai medan. Nah ini buat teman-teman semua yang belum pernah menguasai medan atau baru jalan sekali atau 2 kali 3 kali, harapannya sangat-sangat berhati-hati karena demi keselamatan orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Itu, terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf ada salah, mohon maaf ada kurang. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya.